Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Tanpa terasa kita kembali berjumpa di malam hari ini. Saudara, hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, kita disertai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan selalu memegang tangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan khususnya gereja ini. Gereja ini masih ada, tetap eksis, dan sampai hari ini masih berlangsung. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Dia nyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kita semua pada hari ini tetap hidup dalam anugerah Tuhan, tetap hidup dalam berkat Tuhan, tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tetap hidup dalam penjagaan serta proteksi Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dengan mata jernih, dengan hati yang tulus, bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh dengan rasa tanggung jawab terhadap kita, anak-anaknya. Saya yakin dan percaya hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak dibiarkan oleh Tuhan dalam kita hari-hari ini menghadapi yang namanya tantangan kehidupan, pergumulan, tekanan, dan serta struggle demi struggle yang mungkin saudara dan saya hadapi di hari-hari ini. Tetapi percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak berdusta, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kekuatan, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang pasti menolong kehidupan kita semua. Saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom semua Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama dengan ibadah Minggu Mukjizat, dan juga beserta dengan saya Pastor Verona yang kurang lebih 3 tahun ini ya, kurang lebih ya, mungkin masuk 3 tahun kita sudah bersama-sama live ibadah. Dari 2,5 atau 3 tahun yang lalu kita terkena pandemi, dan praise the Lord, semua keadaan sudah semakin membaik dan kembali normal di berbagai belahan dunia manapun. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kita tetap mau setia, kita mau tetap terus beribadah apapun kondisinya. Ya mungkin secara viewers, secara mereka yang bergabung sudah tidak sama seperti dulu, karena memang semua yang mengalami lockdown dan mengalami karantina wilayah masing-masing, sehingga mau tidak mau kita harus beribadah secara online seperti ini. Tetapi sekarang gereja sudah mulai buka, dan saya tidak mau berhenti, karena Roh Kudus juga tidak pernah berhenti bekerja untuk memberitakan Injil anugerah dan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu saya juga mau terus mengadakan ibadah ini tidak berhenti, terus memberitakan, menyampaikan firman Injil kabar anugerah, kabar baik, untuk memenangkan dan juga memberkati kehidupan banyak jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya, saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara? Selamat malam. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sehat selalu, dalam berkat Tuhan selalu, dalam pemeliharaan Tuhan selalu, dan hidup dalam sukacita sorgawi. Jemaat Tuhan yang ada di Pulau Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Irian, dan lain sebagainya, yang ada di Malaysia, Singapura, Turki, Amerika, Eropa, Afrika, dan lain sebagainya. Saudara yang setia yang baru bergabung, saya menyapa shalom bagi kita semua yang ada dalam ibadah live di malam hari ini. Dan juga sudilah saudara kiranya membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp, mungkin di family, keluarga, dan juga rekan-rekan SMP, SMA, rekan-rekan pelayan Tuhan. Silakan bagikan supaya jadi berkat bagi banyak orang. Selamat malam Manado, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Nantikan kehadiran saya di kota Manado di tahun ini ya. Ada cara Roh Kudus untuk membawa saya pergi membuat KKR Malam Roh Kudus, KKR yang besar akan terjadi di Manado. Saya akan pimpin, Roh Kudus akan hadir di sana, dan akan ada banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Buta melihat, lumpuh berjalan,
tuli mendengar, bisu berkata-kata, bahkan yang mati akan dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan Malaysia juga saya akan ada di sana di bulan Agustus. Saya juga akan kembali di bulan November di Sarawak, dan juga Desember saya akan ada di Sarawak, di Sabah, dan di Semenanjung di bulan Agustus ini. Dan di banyak berbagai negara saya akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini dengan kita berdoa. Kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Hari ini kita juga akan mendengar firman kabar baik, firman Minggu Mujizat yang akan memberkati hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara bisa siapkan catatan untuk kita sama-sama mencatat dan mempelajari firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Buka hati, lembutkan hati, biar Roh Kudus pimpin kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang baik, Roh Yesus yang hidup, Roh Yahweh Elohim yang penuh dengan kasih dan anugerah, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Biar nama Tuhan Yesus Kristus saja dipermuliakan. Banyak jiwa menerima Tuhan, bertobat, dan mereka menerima kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, dan lain sebagainya. Roh Kudus pasti menolong untuk kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom semua. Saya tergerak malam hari ini untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang ekonominya sedang mengalami permasalahan. Saya ulangi sekali lagi, saya tergerak pada hari ini berdoa untuk rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Apabila ekonomi Bapak Ibu Saudara sedang bermasalah, saudara sedang memiliki hutang pihutang, pekerjaan saudara sedang bermasalah, keuangan keluarga rumah tangga saudara bermasalah, izinkan saya berdoa pada hari ini. Izinkan saya berdoa pada hari ini untuk berdoa bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, saya ingin berdoa bagi rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini. Apabila hari-hari ini ekonomi, keuangan Bapak Ibu Saudara, bisnis usaha Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan, saudara punya hutang piutang dan lain sebagainya, izinkan saya berdoa untuk ekonomi, finansial, dan juga usaha bisnis Bapak Ibu Saudara, agar Tuhan memberkati, Tuhan mengubahkan, dan Tuhan membalikan segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari semua Bapak Ibu Saudara menyaksikan video ini, sama-sama taruh tangan kanan di dada, dan izinkan saya berdoa melalui siaran ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ambil alih, take over seluruh keuangan kami, take over seluruh ekonomi kami, take over seluruh finansial kami, take over bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami. Take over Roh Kudus, karena kami percaya kalau Roh Kudus yang men-take over, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kami percaya firman-Mu, sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil, dan bagi orang benar juga tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karenanya melalui doa ini aku berkata, ekonomi kami dipulihkan oleh Roh Kudus hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun demi tahun. Hutang pihutang kami, Tuhan berikan jalan keluar, berikan hikmat bagaimana kami dapat menyelesaikannya. Tuhan memberkati keuangan kami, bahkan Tuhan memberkati pekerjaan, dagang, usaha, bisnis kami. Roh Kudus yang mengambil alih, sehingga pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan apa saja yang kami kerjakan, dibuatnya Tuhan berhasil. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang bergumul tentang uang cicilan, kontrakan, kos-kosan, kredit, dan lain sebagainya, biar Tuhan,
Roh Kudus, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang membuka pintu yang baru. Oh ralabata kamaya 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 kabaya 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 raba. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang men-take over, Engkau yang mengambil alih. Biar melalui masalah ini kami dapat mempermuliakan nama Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Nama Tuhan diagungkan di bumi dan di sorga. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ekonomi kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, dagangan kami, bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. In Jesus name. Engkau dengar doa kami dari sorga, Engkau menerima doa kami, dan Engkau menjawabnya dari sorga. Dan on the way, dalam perjalanan doa itu Kau kembalikan menjadi mujizat, menjadi berkat dalam kehidupan kami, orang-orang percaya yang bersekutu dalam malam hari ini. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom Manado, selamat malam Manado, apa kabar? Bali, shalom. Surabaya, Malang, haleluya. Ibu Evi, selamat malam yang menyaksikan siaran live ini. Yes, Ambon, apa kabar? Sarawak, puji Tuhan. Sarawak, Kucing, apa kabar? Miri, Negeri Sembilan, Penang, haleluya. Sabah, Tawau, Kota Kinabalu, apa kabar? Semua rekan-rekan yang ada di Malaysia, yang ada di Turki, yang ada di luar-luar negeri, shalom, selamat malam. Waktu Indonesia bagian Barat, saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Saudara boleh membagikan siaran live ini di Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, silakan bagikan. Saya akan terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara terima kuasa, terima mujizat dari Roh Kudus, dan saudara dimerdekakan, saudara dilepaskan, saudara terima apa yang belum pernah saudara terima selama ini dari Roh Kudus, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya ingin berdoa lagi, saya ingin berdoa buat anak-anak. Ya, haleluya. Mungkin ada anak-anak yang sedang sakit, ada anak-anak yang sedang lemah, ada anak-anak yang sedang diare, anak-anak yang sedang mengalami BAB, anak-anak yang sedang demam, pilek, flu. Mari om tante, oma opa, bapak ibu bawa anaknya, keponakannya, cucunya. Mari kita doa bersama malam hari ini ya. Adik-adik, coba lihat wajah Kak Verona. Ya, di handphonenya, di handphone, di tablet, di TV. Adik-adik coba lihat wajah Kak Verona. Adik-adik yang ingin sembuh, coba lihat wajah Kak Verona. Ayo cepat. Lihat wajah saya. Dan kita berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa. Roh Kudus yang baik, aku berdoa buat adik-adik ini, anak-anak kami. Ketika mereka melihat wajahku, biarlah ada kuasa Tuhan keluar dari wajahku, menyembuhkan adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, sembuh anak-anak kecil. Sembuh dari demamnya, sembuh dari sakitnya, sembuh dari panasnya, sembuh dari segala sakit dalam tubuhnya. Cabut dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau menyembuhkan secara sempurna. Uralabata baya 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 bakata bakaya bakara lalaba. In Jesus name, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Anak-anak yang demam, anak-anak yang panas, jamah sembuhkan. Anak-anak yang matanya sakit, yang batuk, jamah sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh anak-anak kami, cucu-cucu kami, keponakan kami. Bilur darah Yesus menetes, mengalir atas hidup anak-anak kami, cucu dan keponakan kami. Urabata kaya basanda baya karamasi karabaya kabaya bah. Sembuhlah, sembuhlah, terima mujizat. Sembuhlah. Sembuhlah, terima mujizat. Sembuh, 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 terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih anak-anak kami, kesehatan mereka. Ambil alih dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya juga ingin berdoa hari ini, malam hari ini. Kalau ada saudara yang menyaksikan video ini sedang mengalami sakit lambung,
Saudara yang sedang menyaksikan video ini, sekali lagi, saudara yang sedang mengalami sakit lambung, saya ingin berdoa buat lambung saudara yang sakit. Saudara yang sedang punya gastrik, saudara yang punya GERD, saudara yang punya MAH, saudara yang sedang sakit MAH. Saya ulangi sekali lagi, setiap saudara yang sedang punya sakit GERD, sakit lambung, sakit gastrik, sakit MAH, sakit lambung, izinkan saya berdoa melalui video ini. Izinkan saya berdoa melalui siaran ini. Setiap saudara yang sedang memiliki sakit lambung, sakit GERD, sakit gastrik, sakit MAH, asam lambung yang mengganggu hidup saudara, izinkan saya berdoa bagi saudara hari ini. Siapapun saudara, dimanapun saudara yang menyaksikan video ini, menyaksikan siaran ini, saya ingin berdoa untuk sakit lambung saudara, sakit GERD saudara, gastrik saudara, sakit MAH saudara. Letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung. Semua yang menyaksikan video ini, siaran ini, letakkan tangan kanannya di bagian lambung. Sekarang saya ingin berdoa. 1, 2, dan 3. Roh Kudus, ambil alih tubuh kami, ambil alih kesehatan kami, terutama di bagian lambung, sehingga lambung kami tidak GERD lagi, tidak MAH lagi, tidak asam lambung lagi, tidak gastrik lagi. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan sakit lambung kami. Siapapun yang menyaksikan siaran dan video ini, apapun kepercayaan latar belakang mereka, Roh Kudus take over kesembuhan kami. In Jesus name, sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang punya sakit GERD, sakit lambung, sakit gastrik, sakit MAH, hari ini aku perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kesembuhan. Amin. Amin. Saudara, boleh ulangi video ini, doa kembali bersama-sama dengan saya, maka saudara akan mengalami kesembuhan yang sempurna. Ulangi kembali video ini nanti Bapak Ibu Saudara, saudara akan sembuh MAH-nya, gastriknya, saudara akan pulih. Dan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sapa sekali lagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook, yang baru bergabung. Baru saja saya berdoa buat mereka yang sakit lambung, dan pokok doa terakhir nanti saya akan berdoa buat setiap wanita dan juga segala sakit penyakit apapun yang sedang dialami dan diderita. Setelah itu kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekali lagi bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook. Silakan bagikan, dan saudara bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp family, keluarga, rekan kantor, pelayanan, rekan SMP. Bagikanlah agar menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom semua teman-teman yang ada di YouTube. Selamat malam, apa kabar? Wah, orang-orang Malaysia selalu setia menyaksikan siaran live yang saya pimpin oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini saya ingin berdoa buat setiap para wanita yang sedang bergumul, para wanita yang sedang sakit, apapun itu sakitnya, apapun itu pergumulannya, cukup taruh tangan kanan di bagian tubuh yang sakit jika engkau mengalami sakit, dan cukup taruh tangan kanan di dada bila engkau sedang mengalami pergumulan, baik itu bergumul tentang suamimu kah, anak-anakmu kah, biaya hidup kah, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang baik, aku berdoa hari ini buat setiap wanita-wanita Kristus yang menyaksikan live di malam hari ini. Sembuhkan sakit mereka. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Dalam nama Yesus, mereka yang bergumul taruh tangan kanan di dada, mereka diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan penghiburan, diberikan jalan keluar, diberikannya mujizat dari Tuhan Yesus untuk kehidupan mereka. Mereka akan keluar lebih daripada pemenang. Aku yakin, aku percaya hidup mereka bersama dengan Tuhan, hidup mereka disertai, diberkati, ditolong, terima mujizat. Haleluya, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Dan satu pokok doa terakhir di malam hari ini. Ini doa buat orang-orang sakit,
Roh Kudus akan sembuhkan sakit saudara malam hari ini seketika itu juga. Kalau rahang saudara sakit, telinga saudara sakit, mata saudara sakit, lambung saudara sakit, saudara akan disembuhkan. Hari ini saudara akan disembuhkan. Sekali lagi sebelum saya mulai start for prayer for everyone, bagikan siaran live ini. Saya masih mau doa nih. Saya masih mau tunggu saudara untuk bagikan siaran live ini. Karena saya mau berdoa buat sakit penyakit apapun. Tumor, boleh kita berdoa. Cancer, miom, kista, apapun itu. Aku ingin minta kepada Roh Kudus, Roh Yahweh yang hidup, Roh Yesus yang hidup, untuk mencabut sakit saudara dan menggantikannya dengan kesembuhan. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kalau saudara ingin bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Ya, saya masih tunggu saudara. Saya akan mulai berdoa untuk sakit saudara. Sekarang semua yang sakit yang ingin sembuh seketika, saya ingin sampaikan, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau matamu sakit, taruh di bagian mata seperti ini. Kalau telingamu sakit, taruh di seperti ini. Kalau mulutmu sakit, taruh seperti ini. Kalau saudara sering migrain dan vertigo, taruh seperti ini. Di jantung, taruh seperti ini, dan lain sebagainya. Dan saya akan mulai berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekarang. Yang di YouTube juga, letakkan tangan kananmu, angkat tangan kirimu semua ke layar kaca. Dan biarkan melalui perkataanku, kuasa Roh Kudus menjamah tangan kiri saudara, masuk ke dalam tubuh saudara. Meskipun kita dibatasi dengan ruang dan waktu, jarak, pulau, kota, negara, tapi Roh Kudus, Roh Elohim Yahweh yang hidup akan menjamah saudara di kota-kota dan di bangsa saudara di mana saudara tinggal dan berada yang sedang menyaksikan live pada hari ini. 1, 2, dan 3. Taruh tangan kananmu di dada, di bagian tubuh yang sakit, dan arahkan tangan kirimu. Sekali lagi kita berdoa ya. 1, 2, dan 3. Roh Kudus, aku berdoa malam hari ini, jamah sembuhkan umatmu. Uralatakabaya-kamasik. Seketika itu juga sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuh orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja. Aku perintahkan dalam nama Yesus, tinggalkan tubuh orang percaya. Anak kecil, remaja, dewasa, pemuda, orang tua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. YouTube dan Facebook yang menyaksikan siaran live ini, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berkata jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berkata jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sandarabakaya bayaralama sakabayakaba. Urelele basika namaya karadadadadadaba. Samradadabakaya mata karadadadada. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Roh Kudus sudah menyembuhkanmu. Take over tubuh dan kesehatanmu. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Saudara tinggal kesaksian ya. Tulis di kolom komentar saudara sembuh, saudara diberkati, dan saudara diangkat sakitnya oleh Roh Kudus. Dan mari kita akan mendengar firman kabar baik malam hari ini. This is our time to hearing the word of God. So that's why mari kita bersatu hati. We want to pray together again. Oke? Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, Roh Kudus yang baik. Malam hari ini kami ingin dengar firman-Mu. Biar firman-Mu itu memerdekakan kehidupan kami. Firman-Mu menolong hidup kami, mengubahkan kami. Roh Kudus ambil alih semua pemberitaan firman, telinga, hati, pikiran, dan bukan hanya ruangan ini diambil alih, tapi ruangan hati kami, aku dan mereka yang mendengarkannya, ambil alih, sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelakunya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pada hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang ujungnya hidup kita pasti ditolong oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ujung-ujungnya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ujung-ujungnya hidup saya pasti akan ditolong oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ayo jangan sedih-sedih. Ujung-ujungnya hidup saya pasti akan ditolong oleh Tuhan.
Apapun masalah saudara dan saya, apapun pergumulan saudara dan saya, seberapa hebat pun masalah saudara dan saya, seberapa rumit pergumulan saudara dan saya, sebesar apapun hutang saudara dan saya, dan seberapa kacaunya hidup kita, ujung-ujungnya Tuhan pasti menolong kita. Ujung-ujungnya Tuhan pasti membela hidup kita. Ujung-ujungnya Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Ujung-ujungnya pasti Tuhan membuat kita tersenyum, dan ujung-ujungnya Tuhan mempermuliakan namanya sendiri lewat hidup kita dan masalah yang kita hadapi hari lepas hari. Ujungnya Tuhan pasti menolong hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 mulai dari ayat ke-22 hingga ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian. Pada satu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah dan pergumulan. Saya ulangi sekali lagi, di dalam saudara dan saya menjalani kehidupan ini, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah dan juga dengan yang namanya pergumulan. Bukan hanya kita akan bertemu dengan masalah dan juga pergumulan, tetapi dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya juga akan bertemu dengan yang namanya tantangan kehidupan. Halo, kita akan bertemu dengan pergumulan, kita akan bertemu dengan masalah demi masalah, dan juga kita akan bertemu dan menghadapi tantangan kehidupan ini. Karena dalam hidup manusia tidak ada yang jalannya mulus. Selalu ada pergumulan, selalu ada masalah, selalu ada tantangan yang akan saudara dan saya hadapi dan temui dalam keseharian hidup. Baik itu di dalam keluarga dan rumah tangga, tiba-tiba suami kita main perempuan lain, tiba-tiba anak kita pacaran sama orang gak seiman, tiba-tiba istri kita chattingan dengan pria lain yang tidak pernah kita kenal. Dan begitu pun juga dalam pekerjaan, tiba-tiba ada orang yang gak suka dengan hidup kita, ada banyak orang yang merendahkan hidup kita dalam pekerjaan, dalam berbisnis ada orang yang mencurangi bisnis kita. Begitu pun juga dalam kehidupan sosial, di mana saudara dan saya berada dan ditempatkan oleh Tuhan. Mungkin dengan tetangga kita ada yang sirik dengan kita, ada yang gak suka dengan hidup kita, dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini akan kita jumpai, akan kita temui, dan kita harus menghadapi yang namanya pergumulan, permasalahan, serta tantangan kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya harus hadapi. Belum semua, saya harus menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap permasalahan yang ada di depan saya. Amin. Saudara dan saya harus menghadapi, harus mengalami
setiap yang namanya tantangan, pergumulan, dan masalah. Kalau baik itu dalam keluarga, rumah tangga, kehidupan sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Masalah boleh saja ada, tantangan boleh saja ada, pergumulan dalam hidup ini boleh saja ada, tapi Tuhan juga tetap ada. Tuhan tetap ada atas hidup saudara dan hidup saya. Tuhan selalu ada dalam pekerjaan saudara dan juga pekerjaan saya. Tuhan selalu ada dalam keluarga rumah tangga saudara dan juga keluarga rumah tangga saya. Tuhan selalu ada di setiap langkah kaki kehidupan kita. Kita boleh berjalan, bertemu dengan masalah, bertemu dengan pergumulan, bertemu dengan tantangan kehidupan. Selama Tuhan ada beserta dengan kita, maka Tuhan yang akan berperang di depan kita, memberikan kita kemenangan, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita pertolongan, dan memberikan kita mukjizat demi mukjizat setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selama hidup kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan anugerah Tuhan, maka masalah dan pergumulan tidak bisa mengalahkan hidup kita. Selama saudara dan saya berjalan dalam kuasa Roh Kudus, selama saudara dan saya menyadari anugerah Tuhan setiap hari yang Dia sediakan bagi kita, maka sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun tantangannya, sebesar apapun cobaannya, sebesar apapun tekanannya, Roh Kudus yang dikatakan oleh Bible, roh yang lebih daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini, akan membuat kita berjalan dalam ketenangan. Saya tahu dalam bisnis hari-hari ini nggak mudah, dalam mencari uang nggak mudah, dalam mencari cuan atau keuntungan tidak semudah seperti waktu-waktu sebelumnya, tapi percayalah, masih ada Roh Kudus dan anugerah Tuhan di dalam hidup saudara. Para pengusaha, para bisnismen, dengarkan saya baik-baik. Saya tidak sedang mengajari Anda, tetapi saya hanya ingin mengingatkan dan berbagi. Kalau Roh Kudus selalu membimbing, selalu menuntun pekerjaan saudara, kalau Roh Kudus selalu membimbing dan menuntun bisnis saudara, kalau anugerah yang menjadi patokan saudara, lihatlah, bukan kalian yang mencari berkat, tapi berkat yang mencari kalian. Betul, kita punya 1 kali 24 jam dalam sehari, tetapi Roh Kudus yang akan meng-create bagaimana berkat itu datang atas hidupmu dan hidupku, datang atas bisnismu dan bisnisku. Kuncinya, libatkanlah Roh Kudus, hiduplah di dalam anugerah, untuk kita bisa menang dari setiap permasalahan kehidupan ini. Nah, saudara, di tangan iblis, masalah dan pergumulan digunakan untuk membuat hidup kita tertekan dan putus asa. Setiap masalah yang diciptakan oleh iblis ditujukan kepada hidup orang percaya, bertujuan untuk menekan hidup kita dan membuat kita pada akhirnya mengalami putus asa dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di dalam kita menghadapi masalah, di dalam kita menghadapi pergumulan, di dalam kita menghadapi tekanan kehidupan. Iblis coba memberikan masalah dan pergumulan dan tekanan kehidupan bagi orang percaya, agar pada akhirnya hidup orang percaya hidupnya merasa tertekan. Dan kalau hidupnya sudah mulai tertekan, hidupnya akan mengalami keputusasaan. Dia akan mempertanyakan, benar gak sih Tuhan itu ada? Benar gak sih firman Tuhan itu ya dan amin? Benar gak janjinya digenapi dan lain sebagainya? Di tangan iblis, masalah hanya digunakan untuk menekan dan membuat hidup orang percaya putus asa. Di tangan iblis juga, masalah dan pergumulan digunakan untuk membuat hidup kita pada akhirnya ragu dengan kuasa Tuhan. Sama seperti murid-murid berkata di dalam perahu, Guru, kita cilaka. Bangun Guru, ada taufan sekonyong-konyong ngamuk menghantam perahu kita. Dan kita hampir tenggelam. Lihat, murid-murid bukan hanya tertekan dan putus asa oleh keadaan badai, tapi mereka juga mengalami keraguan-raguan. Kok bisa-bisanya kami mengalami badai, kok Guru malah tidur tenang-tenang?
Kenapa Yesus tidur? Karena Yesus tahu kehidupan ini ada dalam kendali tangan Tuhan. Kenapa Yesus tidur di buritan? Karena Yesus tahu maut tidak berkuasa atas hidupnya. Kenapa Yesus tidur di buritan? Karena Yesus tahu alam semesta ada di bawah kehendaknya. Saudara, masalah selalu digunakan oleh iblis untuk membuat hidup kita pada akhirnya ragu dengan kuasa Tuhan. Bukan hanya ragu dengan kuasa Tuhan, bukan hanya kita akhirnya tertekan dan putus asa, tetapi di tangan iblis masalah juga bisa dipakai, digunakan untuk membuat hidup kita pada akhirnya kecewa dengan Tuhan. Kita mempertanyakan Tuhan, Tuhan sanggup nggak tolong saya? Tuhan sanggup nggak sembuhkan sakit saya? Tuhan sanggup nggak pulihkan ekonomi saya? Bisa nggak Tuhan ngubah hati suami saya? Kalau begini terus saya tuh nggak kuat tinggal sama suami macam seperti ini. Lebih baik saya bercerai saja. Lebih baik kita pisah saja. Lebih baik kita tinggal beda rumah, beda ranjang saja. Akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen kecewa pada akhirnya sama Tuhan Yesus? Pertanyaannya, apa kesalahan yang Yesus buat bagi kita? Tidak ada kesalahan apapun yang Yesus pernah buat bagi hidup kita orang percaya. Justru sebaliknya, kalau kita mau sadari, kita yang sering banyak buat salah, kita yang sering banyak buat dosa sama Yesus. Tapi Yesus berkata tidak untuk membuang hidup kita. Sebaliknya Yesus menerima kita apa adanya. Waktu kita sendirian, Dia hibur kita. Waktu kita gagal, Dia buat kita kembali berhasil. Waktu kita ditinggalin banyak orang, Yesus setia menemani, mendampingi hidup kita. Saudara, banyak orang hari-hari ini kecewa dengan Tuhan. Doanya nggak dijawab, dia kecewa sama Tuhan. Mujizat belum terjadi atas sakit penyakitnya, dia kecewa sama Tuhan. Dia meng-compare Tuhan, dia mencoba membandingkan Tuhan dengan fakta kehidupan yang ada. Kenapa orang pergi ke dukun, ke paranormal, satu kali disembur, sembuh. Saya sudah pergi ke gereja berkali-kali, menaruh iman saya kepada Tuhan, kok nggak sembuh-sembuh. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Kenapa orang yang gak pernah pergi ke gereja kok hidupnya senang, kaya, banyak uang, happy. Sedangkan saya ke gereja melayani, kasih perpuluhan, kembaliin perpuluhan, kasih persembahan. Kok kenapa masih susah dan masih struggle? Akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Dia tinggalin Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tuhan aja gak kecewa ngelihat kelakuan kita. Tuhan aja gak kecewa lihat karakter hidup kita yang mungkin melukai hati Tuhan. Yang mungkin juga bisa mempermalukan nama Tuhan. Nah saudara, sebaliknya, di dalam tangan Tuhan, masalah dan pergumulan dipakai untuk melatih iman dan kesabaran kita. So kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah, hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, hari-hari ini kita sedang menghadapi tantangan kehidupan, jangan lekas-lekas kita tengking dalam nama Yesus. Jangan lekas-lekas kita tolak dalam nama Yesus. Belajar tenangkan diri, belajar kuasai diri, belajar untuk tenang, belajar untuk melihat secara keseluruhan. Jangan-jangan lewat masalah ini, lewat pergumulan ini, lewat tekanan kehidupan ini, Tuhan ingin melatih iman dan kesabaran hidup saya. Saudara, orang percaya hidup itu karena iman, bukan karena melihat. We living by His faith. Kita hidup dengan iman kepada Yesus, dengan iman percaya Yesus. Iman kita dilatih dari masalah sampai masalah yang lainnya. Apakah masih kita percaya akan Tuhan? Apakah kita masih percaya akan kuasanya? Apakah kita masih percaya dengan janjinya? Iman ini yang menjadi dasar bahwa hidup saudara dan saya akan keluar lebih daripada pemenang ketika kita diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Dan kita dilatih Tuhan untuk menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang mau
mengerti, jangan-jangan di balik setiap masalah ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam tangan Tuhan, masalah dan pergumulan bisa dipakai untuk mengajar hidup kita, untuk melihat penyertaan dan pembelaan Tuhan yang nyata. Oleh karenanya sekali lagi saya ulangi, jangan sering-sering ketika kita menghadapi masalah terus kita tolak masalah itu dalam nama Yesus. Jangan sering-sering kita menghardik masalah itu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tekanan kehidupan, jangan langsung kita tengking, jangan langsung kita tolak dalam nama Yesus masalah keluar, jangan. Jangan-jangan lewat masalah, lewat pergumulan, lewat tekanan kehidupan, kita sedang diajar oleh Tuhan untuk melihat bagaimana karya tangan Tuhan bekerja untuk menolong, menyelamatkan hidup saudara dan saya dari masalah, dari pergumulan, dari tekanan kehidupan yang sedang kita hadapi. Saudara lihat waktu bangsa Israel diperhadapkan dengan laut terberau, di belakang ada tentara Mesir, di kanan kiri ada padang belantara yang gak jelas bentuknya. Tuhan sedang mengajar umat Israel. Tuhan sedang mengajar nabinya yang bernama Musa, dan juga ada nabiah yang bernama Miriam, dan juga ada imam yang bernama Harun, untuk melihat bagaimana cara Tuhan membawa jutaan bangsa ini keluar dari tanah perbudakan, berjalan di tengah laut. Belum pernah ada sejarahnya dalam kehidupan ini ada manusia berjalan di dalam lautan. Laut itu dibelah oleh Tuhan, laut itu dibelah oleh Roh Yahweh. Ada angin barat, angin timur bertiup sehingga air itu terbelah menjadi dua. Seringkali kalau kita ngadapin masalah, seringkali kalau kita ngadapi tekanan kehidupan, seringkali kalau kita menghadapi pergumulan hidup, kita sering menolaknya. Kita teriak sama Tuhan, ini apa lagi? Ini masalah datang lagi. Ini kesialan apa lagi yang menimpa saya? Jangan-jangan Tuhan lagi pakai masalah untuk memperlihatkan kekuasaannya, kebesarannya, mukjizatnya atas hidup saudara dan saya. Kalau hari-hari ini bisnis saudara ada masalah, kalau hari-hari ini dagangan saudara ada masalah, kalau hari-hari ini rumah tangga saudara ada masalah, jangan langsung ditengking dalam nama Yesus. Tetapi berdoa, Tuhan ajarkan saya, lewat masalah ini saya bisa melihat tangan Tuhan dan penyertaan serta pembelaannya terjadi. Sehingga lewat masalah ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimasyurkan atas hidup kami lewat masalah ini. Suami istri kalau lagi ada masalah jangan lekas-lekas bilang cerai, jangan lekas-lekas bilang pisah. Para pelayan Tuhan kalau lagi ada masalah di gerejanya jangan lekas-lekas bilang saya mau mundur, saya mau keluar, saya mau berhenti. Saudara para pegawai yang kerja di kantoran dan lain sebagainya kalau lagi ada masalah jangan lekas-lekas bilang saya mau resign saja, saya mau berhenti saja. Para pengusaha, para pebisnis kalau lagi jalanin usaha, lagi bisnis, tiba-tiba ada masalah di sana dan di sini, jangan langsung aku mau tarik aja invest saya mau tarik uang saya dan lain sebagainya. Jangan. Siapa tahu di dalam masalah itu Tuhan sedang mengajar kita untuk kita melihat cara pertolongannya yang ajaib. Kita diajar oleh Tuhan untuk melihat tangan dan karyanya. Amin. Yang perlu kita sadari dan pelajari sebagai orang percaya, yang pertama, Tuhan itu pasti menolong hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti menolong hidup saya. Tuhan pasti menolong keluarga saya. Tuhan pasti menolong rumah tangga saya. Tuhan pasti menolong bisnis saya. Tuhan pasti menolong usaha kita. Sekali lagi saya ulangi buat semua jemaat Tuhan. Yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan pasti menolong kehidupan saudara dan saya.
Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Tuhan pasti menolong pergumulan kita. Tuhan pasti menolong setiap problematika kehidupan yang sedang kita alami. Tuhan pasti menolong keuangan kita. Saudara yang sedang ingin bayar kos-kosan, bayar cicilan, bayar tagihan, kartu kredit, keuangan lagi macet dan lain sebagainya, Tuhan pasti menolong hidup kita. Gereja-gereja yang hari ini sedang bermasalah, Tuhan pun pasti menolong hidup kita. Rumah tangga suami istri yang sedang berengklai, lagi sedang bermasalah, sedang ribut, sedang banting-bantingan piring dan lain sebagainya, Tuhan pasti menolong hidup kita. Salah satu kesukaan Tuhan adalah Dia mau menolong hidup saudara dan saya. Makanya saudara dan saya perlu sadari baik-baik, Tuhan pasti menolong hidup kita. Dan yang perlu kita sadari dan pelajari sebagai orang percaya, yang kedua, Tuhan itu tidak meninggalkan hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Yesus adalah pribadi yang setia. Dia tidak akan tinggalkan hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dalam keadaan susah, Yesus tetap setia. Ketika saudara dan saya keadaannya sudah mulai berhasil, mulai sudah memiliki hasil, mulai memiliki uang, Yesus pun tetap setia. Dan waktu hidup kita berhasil, ada di puncak keberhasilan, di puncak kesuksesan, Yesus pun juga setia. Dia ada di sana, di puncak keberhasilan kita. Karena Yesus adalah pribadi yang tidak meninggalkan hidup orang percaya. Yesus ada di puncak keberhasilan, Yesus juga ada di jalan proses, Yesus juga pasti ada dan menampingi hidup saudara dan saya di titik kegagalan. Saya berani jamin, dalam hidup ini tidak ada pribadi yang setia seperti Yesus Kristus. Dia ada di titik terendah kita. Dia juga ada di titik proses perjalanan hidup kita. Dan Dia juga selalu ada di titik kesuksesan karir saudara dan saya. Itulah Yesus yang kita sembah. Dia pribadi yang setia, tidak meninggalkan, selalu menolong, dan menolong tanpa memberikan pamrih atas hidup saudara dan saya. Ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Tuhan akan menepati segala janjinya dalam kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Amin untuk firman Tuhan. Sampai bertemu di hari Rabu nanti, ibadah doa hari Rabu. Saya sangat excited setiap hari Rabu dan hari Jumat, karena selalu ada banyak mujizat yang terjadi di setiap ibadahnya. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja ini, Jesus Christ Church. Persembahan dan perpuluhan ada di bawah sini nomornya, atau setelah ibadah ini akan di-share melalui brosur dan flyer. Kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengembalikan perpuluhan, silakan saudara kembalikan. Saudara ingin menabur, memberi persembahan yang dari Malaysia, dari negara manapun, dari kota manapun, berilah persembahan yang terbaik oleh hati yang tulus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka taburan kita akan dilimpahi oleh Tuhan. Baik, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Penuhlah dengan berkat Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah kuasa Roh Kudus, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita bersama. Haleluya.